wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Kullu khairun wa faqirukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang atas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir jamaah sholat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian pada maghrib di Masjid Al-Mahdi ini, insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, semoga sehat ya. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini tentang surat Ali Imran 104. Kalau mungkin Ustaz Ridwan, Ustaz Yunan, Ustaz Imam mungkin ninjonya dari sisi bagaimana ayat itu turun dan seterusnya. Nah, ternyata dari sisi medis, dari sisi kedokteran, ayat itu luar biasa ternyata. Jadi ayat yang menjadi dasar Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah itu ternyata korelasinya dengan kesehatan sangat erat. Jadi kalau dalam konteks misalkan ada statement gitu ya, karena apa yang ada di ayat itu, pada saat kemudian kita menjalankan isi dari ayat itu, maka kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Apa keberuntungannya itu? Salah satunya adalah disehatkan oleh Allah. Jadi secara sederhananya gini, kalau saya panjenengan pengen sehat, jadilah orang Muhammadiyah. Jadi kalau pengen sehat, jadilah orang Muhammadiyah. Aktiflah di Muhammadiyah, berorganisasilah di Muhammadiyah, maka insya Allah akan dapat bonus kesehatan dari Allah. Lalu bagaimana mekanismenya kok aktif di Muhammadiyah terus kemudian jadi sehat? Nah, malam ini kita bahas hal itu. Jadi surat Ali Imran 104 itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ada 4 poin di ayat itu. 4 poin itu ternyata kalau terus kemudian kita kupas satu persatu secara terminologi medis maupun teologis seperti kajian-kajian kita selama ini, itu dampaknya ternyata di tubuh kita menyehatkan. Jadi pada saat kemudian kita tadi ada 4 poin itu ya. Yang pertama berorganisasi. Hendaknya ada di antara kita ini yang kemudian sekelompok, jadi berkelompok. Maka kemudian itu menjadi bagian dari bagaimana kita harus berorganisasi. Yang kedua, poin dari ayat itu apa? Selain berorganisasi, itu nanti ada sebagai penyeru kebaikan. Ketiga, pencegah kemungkaran. Yang keempat, orang-orang yang beruntung. Nah, ini nanti. Jadi surat Ali Imran itu nyargres sampai gurung dibuka. Ini tulisan saya, dihapus dulu ya. Ini tentang apa ini? Prof Sul, tentang kurban ini mestinya. Tentang kurban. Nah, kita sekarang bahas tentang Ali Imran 104. Yes, tulisannya dokter ya wis gini ini, mau enggak mau ya wis gini ini, ya. Kalau nulis resep jelek, kalau nulis kwitansi bagus. Berapa dok? Oh bagus nulisnya, ya, jelas supaya enggak salah. Kalau nulis resep memang gitu. Jadi surat Ali Imran 104 itu yang pertama itu ada organisasi. Yang kedua penyeru Semoga-moga bisa diwaca ya. Penyeru kebaikan. 3 pencegah kemungkaran.
lingkaran. 4 orang yang beruntung. Nah, ini yang kita bahas, Bapak yang dirahmati Allah. Kenapa kemudian orang yang berorganisasi, orang yang menyuruh kebaikan, orang yang mencegah kemungkaran itu masuk menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung itu. Jadi ini kalau kita anukan itu bisa jadi gini. Nah, terus jadi orang yang beruntung. Nanti gimana ceritanya? Nanti kita bahas. Bapak yang dirahmati Allah, pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang, nama beliau kan kemudian berubah menjadi Ahmad Dahlan, ya. Kenapa pada saat kemudian membentuk organisasi itu kok namanya ndak Ahmadiyah saja? Ahmadiyah jadi nama beliau yang kemudian menjadi siapapun nanti menjadi pengikut beliau, gitu ya. Tapi apa yang kemudian beliau lakukan, nama organisasinya dipilih itu Muhammadiyah. Ternyata filosofinya adalah dari kupasan Ustadz Adi Hidayat pada saat kita kajian di Rakernasnya MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ternyata bahwa Ahmad itu kesalehannya itu lebih kepada personal. Jadi yang namanya Ahmad hamba Allah itu lebih ke arah personal dirinya sendiri. Jadi kebaikannya itu kebaikan yang berhenti pada dirinya sendiri. Tetapi kalau kemudian Muhammadiyah, jadi dipilih Muhammadiyah, itu enggak, kebaikannya jauh lebih lebar, kebaikannya jauh lebih luas, dimensinya lebih hebat, tidak hanya personality dirinya sendiri. Loh kok bisa muncul seperti itu? Jadi pada saat usia 0 sampai 40 tahun Rasulullah Muhammad itu orang baik enggak? Orang baik. Pada usia 0 sampai 40 tahun ini Rasulullah punya musuh enggak? Praktis enggak ada musuhnya. 0-40 itu kebaikannya beliau sendiri. Jadi dagang yang jujur sampai kemudian diberi gelar dan seterusnya itu personality beliau. Tapi coba kemudian setelah 40 tahun sampai 63 tahun beliau punya musuh enggak? Banyak. Apa yang membedakan usia 0-40 sampai 40-63 ini? Sampai usia 40 sebelum wahyu pertama turun, beliau baik untuk dirinya, personality beliau. Tetapi begitu kemudian beliau menerima wahyu, beliau mulai jadi penyeru kebaikan. Syekh Abdul Dhamma itu mengatakan gini, satu orang penyeru kebaikan itu jauh lebih baik daripada 1000 orang baik. Karena dengan dari penyeru kebaikan itulah kebaikan-kebaikan yang Allah tuntunkan melalui Rasulnya itu menjadi abadi, tanda kutip ya, menjadi nyebar kemana-mana karena ada yang menyerukan kebaikan itu. Jadi satu penyeru kebaikan itu lebih baik daripada 1000 orang baik. Tantangannya apa yang ada di sana? Sangat banyak. Dan itu yang kemudian Rasulullah contohkan itu. Nah, hebatnya lagi, menyeru kebaikan itu tidak bisa sendirian. Jadi ungkapannya Ali bin Abi Thalib sudah sangat kita kenal. Kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan keburukan, kejahatan yang terorganisir. Jadi sesuatu yang kemudian itu sesungguhnya salah, kalau kemudian dikemas sedemikian rupa oleh pengorganisasian yang baik, maka itu akan berubah menjadi kebenaran. Maka kemudian harus berorganisasi. Nah, di sini inilah letaknya Bapak Ibu. Kenapa orang berorganisasi itu sehat? Di sini letaknya. Inti dari organisasi itu adalah manajemen. Inti dari manajemen itu adalah leader.
Inti dari leader adalah komunikasi. Ini terus ada kelapangan hati. Ini kok menceng-menceng ini? Nah, pokoknya maksudnya gitu. Jadi inti dari organisasi itu manajemen. Takmir Masjid Al-Mahdi misalkan ya. Ada organisasinya enggak? Organisasi namanya takmir. Ada manajemennya enggak? Ada. Pada saat mengelola infak sodakohnya jamaah, pada saat akan berkegiatan, pada saat akan kurban, pada saat akan sholat id. Kegiatan terdekat apa? Di Al-Mahdi. Apa? BE opo lah sebar sembako opo kitanan masal. Endi kitanan masal gak diada-ada ngono di sini. Wong mesti lambari ket dhisik. Ayo kitanan masal. Nanti full semuanya dari Fatimah. Jenengan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk yang dihitan. Obat, tenaga kami semua sudah. Jenengan cuma nyiapkan untuk yang dihitan itu kopiah, baju, sarung. Ya, sama amplopnya terserah monggo seberapa. Itu manajemen. Maka kemudian bagaimana manajemen di ketakmiran Al-Mahdi ini kemudian bisa jalan, itu karena ada sosok ketuanya, ada sosok leadernya, pemimpinnya. Lah sosok pemimpin itu supaya hebat harus punya kemampuan leadership, kemampuan memimpin, yang itu intinya di komunikasi. Komunikasi itu intinya di lapang dada, lapang hati. Gimana ceritanya? Gini. Kalau orang yang terbiasa berorganisasi, rapat, jenengan saat rapat itu ya, saat rapat usul A, B, C, D, E, masing-masing orang usul. Dari hasil diskusi itu, dari hasil rapat itu, ternyata diputuskan bahwa usul yang akan dijalankan adalah usulan dari si A. Kira-kira si B, C, D yang tadi usul itu nerima usulannya A atau enggak? Kalau orang yang terbiasa berorganisasi, pada saat usulannya itu tidak dilaksanakan, tidak dijalankan usulannya itu, sementara usulan orang lain itu yang diputuskan untuk dijalankan, yang biasa berorganisasi nyantai saja. Oh iya, keputusan terbaik memang diputuskan adalah ya itu yang akan dijalankan. Bukan kemudian orang yang biasa berorganisasi, bukan kemudian wis duduk usulku kok lako tak dukung. Bukan usul saya kok, kenapa saya harus ikut menjalankannya. Apalagi terus kemudian tanda kutip ada gagalnya misalkan. Wong namanya keputusan itu yang terbaik, apa yang terbaik untuk saat itu. Kemudian gagal, loh kan kandhani kok wong biyen iku duduk ngono sakjane. Enggak gitu. Orang yang berorganisasi itu, termasuk panjenengan di ranting, di cabang maupun di ketakmiran Al-Mahdi ini, pada saat rapat diputusi apapun itu, ya itu yang harus dihormati, ya itu yang kemudian dijalankan. Maka di situ itu ternyata apa? Intinya tadi komunikasi dan kelapangan hati. Pada saat seseorang itu biasa berorganisasi, pada saat seseorang itu biasa aktif di rapat dan seterusnya itu, ternyata secara tidak langsung kita ini dididik untuk punya empati kepada orang lain. Kita ini dididik untuk kemudian bisa menerima orang lain. Dan bisa menerima orang lain itulah yang kemudian menyebabkan kita ini jauh dari penyakit. Sementara yang tidak bisa menerima orang lain, coba panjenengan lihat, orangnya usul gak diterima, yang lain-lain usulnya itu diterima. Kalau dia tidak lapang hati, tidak lapang dada tadi itu, lapo sih kok usul wong iku sing diterima, padahal itu kan usulku apik, usul saya itu lebih bagus, wis bla 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 bla, kemudian diputuskan di rapat itu yang dijalankan A. Yang B, C, D tadi itu ngersulo, gerundel, sampai rumah diceritakan ke suami atau istrinya. Mau lo bu, mau lo ya, rapat itu wis gak anu kok wong itu bla 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 bla. Coba, apa enggak capek hidup seperti ini?
Wong sudah disepakati, sudah diputuskan. Ternyata berorganisasi itu melatih seseorang untuk punya empati, mau memperhatikan orang lain, dan di situ itulah kemudian letak bagaimana kemudian seseorang itu bisa paham dengan orang lain, seseorang itu kemudian memperhatikan orang lain, muncul kepedulian. Jadi Muhammadiyah dibentuk kemudian besar seperti saat ini, itu dasarnya karena itu. Bagaimana kemudian kita yang terbiasa berempati dengan orang melalui rapat-rapat yang kita jalankan itu, kemudian ngelihat orang jalan bannya bocor misalkan ya, atau taruhlah di tol sudah. Di tol itu ada kemudian orang yang bocor bannya, kemudian wis diem saja di mobilnya, diem nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lewat, kalau kita terbiasa berorganisasi, kalau kita biasa di Muhammadiyah, ngelihat yang seperti itu nggak tega, mesti terus kemudian berhenti. Pak, Bu, apa? Kenapa? Wih, ini bocor. Oh, saya punya dongkraknya. Bolehkah saya menolong? Tolong, sudah selesai. Itu untuk hal-hal yang taruhlah itu di tol, di jalan-jalan. Ngelihat ada yang kemudian nuntun sepeda motor, bannya bocor, bannya gembos, terus diberi pertolongannya dalam bentuk apa? Ayo habis disuruh mogok misalkan. Oh tadi itu saya bareng sama orang yang sama-sama naik sepeda motor, satunya mogok nggak bocor, satunya mogok, satunya nolong didorong pakai kaki itu. Jadi sambil jalan terus sampai perempatan mana Cemeng itu, pertigaan Cemeng itu. Kalau orang yang tidak biasa punya empati akan acuh, ngelihat orang butuh pertolongan, cuek saja. Ngelihat orang yang kemudian teraniaya, biar saja, dibiarkan saja. Contoh konkretnya pada saat ini kalau kita melihat Palestina itu, kalau orang-orang yang nggak biasa berorganisasi, orang-orang yang nggak biasa bermuhammadiyah itu ngelihat Palestina, alah iku negara liya, wis baba-baba kuno. Apa urusannya dengan kita? Apalagi terus kemudian ikut nyalah-nyalahkan. Ikut nyalah-nyalahkan yang berjuang. Kalau tidak tahu ceritanya nggak usah lah, sudah. Kalau memang tidak bisa membantu, jangan menyakiti. Terus kalau memang tidak bisa kemudian membantu saudara-saudara kita di Palestina, tidak usah kemudian menyakiti dengan mengeluarkan statement-statement yang itu tidak penting gitu ya. Kepedulian itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat seseorang itu menjadi bisa kemudian punya giroh, punya semangat untuk membantu. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gak ada kebaikan itu yang hilang, gak ada kebaikan yang terbuang percuma. Saat panjenengan membantu seseorang, misalkan dalam konteks tadi itu, membantu orang mogok, membantu orang bannya bocor, suatu saat Allah akan menolong kita pada saat kita membutuhkan suatu pertolongan. Sudahlah, sesungguhnya kita itu sering mengalami hal-hal yang terkait dengan hal itu. Kita enteng saja menolong orang, maka terus kemudian kita suatu saat butuh, tahu-tahu ada yang menolong. Seringkali kita ngomongnya, iyo ketepaan pas ono sing nulung. Tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang ketepaan di muka bumi ini. Bahkan daun yang jatuh pun itu dalam skenario besarnya Allah. Lah apa ya mungkin kita ini diam-diam terus ketepaan ada sesuatu yang itu di luar skenarionya Allah? Enggak, pasti itu skenarionya Allah, dan itu tuaian dari kita menuai apa yang kemudian kita lakukan. Sebaliknya, pada saat kita gak peduli dengan orang, kita cuek dengan orang, kemudian suatu saat kita butuh sesuatu dan kemudian tidak ada yang menolong, yaitu buah dari apa yang kita lakukan selama ini. Wa allaisa lil insani illa masya'a, bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Pada saat terus kemudian kita punya empati kepada orang, kita terbiasa menolong orang, buahnya adalah kita nanti suatu saat mengalami hal yang butuh pertolongan, akan ringan saja ditolong oleh orang lain. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, ternyata berorganisasi itu salah satu yang muncul kepedulian itu.
Lalu kemudian apa hubungannya kepedulian tadi dengan penyeru kebaikan yang kedua? Karena ini ternyata kalau kita kemudian jadikan satu siklus itu berurutan. Dengan berorganisasi, dengan kita belajar manajemen, kita belajar menjadi seorang pemimpin, kita belajar berkomunikasi yang baik, dan kemudian itu dibutuhkan lapang dada saat komunikasi yang rapat tadi itu. Bapak yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita itu butuh untuk melatih komunikasi itu butuh. Misalkan gini, ada seseorang yang sudah berusia gitu ya, sudah usia senior lah. Pak panjenengan wis mulai pinten, Pak? 68. Sinten Pak asmane, Pak? Prahyit. Pak Prahyit itu ya usianya 68 dan masih ganteng. Ada 2 poin. Ganteng dan sepuh. 68, termasuk sepuh kan ya. Sepuh dan ganteng. Saya tanya ke panjenengan, ini kita belajar komunikasi. Kita belajar berkomunikasi. Enakan mana 2 kalimat ini? Yang pertama kalimatnya gini. Pak Prahyit itu loh ganteng walaupun sudah sepuh. Poinnya kan sepuh sama ganteng ya. Ganteng walaupun sudah sepuh. Dibandingkan yang kedua, Pak Prahyit iku lho wis tuwa, masih aja ganteng. Enakan mana? Enakan yang mana? Enakan yang pertama. Di situ itu cara berkomunikasi yang baik seperti itu. Itu pembelajarannya ya di rapat-rapat itu. Bagaimana kita mengolah usulan kita supaya bisa dipahami orang dan kemudian diterima. Bagaimana kemudian kita punya empati kepada orang. Loh itu loh 2 hal yang isinya kan 2 hal itu kan. Sudah 68 sama masih ganteng, sama ganteng. Ya sudah. Satunya tinggal balik gitu toh, itu maknanya bisa berbeda. Diterima orang itu berbeda. Di situ itu letak komunikasi itu. Maka secara teoritis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada teori yang namanya AIDA. AIDA. Ini teori berkomunikasi. Teori berkomunikasi itu kalau panjenengan bisa mengolah ini dengan baik, wah luar biasa. Apapun omongan panjenengan, insya Allah bisa diterima dengan baik oleh siapapun itu. AIDA, A-nya itu awareness, perhatian. I-nya itu interest, D-nya itu desire, A-nya itu action. Awareness, interest atau tertarik, desire, action. Apa itu? Awareness itu perhatian. Maka kalau panjenengan akan misal pada konteks membuat flyer gitu ya, itu kan butuh sesuatu yang kemudian orang itu begitu melihat terus langsung, apa ya itu begitu. Langsung melihat apa ya itu, kemudian jadi pengen tahu, jadi tertarik. Gampangannya gini, panjenengan kalau di Jogja itu banyak contoh-contoh seperti ini. Saya itu baru dari Solo. Kemarin baru tadi jam 5 balik rumah, langsung berangkat ke sini tuh. Dari Kamis Jumat di Solo, terus kemudian Jumat Sabtu di Solo, jam 5 tadi nyampe rumah terus berangkat ke sini tuh. Kalau di Jogja itu ada tulisan gini, di plang gitu ya, di kanan jalan ada tulisan plang gini, ada tulisannya, jangan tengok ke kiri, itu tulisannya. Tulisannya di plang sebelah kanan, tulisannya jangan tengok ke kiri. Jenengan nengok ngiri apa enggak? Dengan tulisan itu tadi tuh, jenengan malah nengok kiri apa enggak? Malah delok ngiwo malahan. Itu bahasa marketing. Jadi begitu panjenengan moco jangan nengok kiri, opo sih iki? Tambah ngelihat ke kiri. Begitu kemudian panjenengan ada perhatian apa ya ini, maka kemudian muncul interest itu tertarik. Maka jenengan begitu baca apa sih iki drag ngono,
kemudian maka akan tertarik untuk melihat apa sih yang ada di kiri itu, apa sih kok ada plangnya seperti itu. Maka kemudian jenengan tertarik untuk tahu apa yang ada di situ. Begitu kemudian tertarik tahu ternyata di situ itu jualan gudeg misalkan ya, ini konteksnya di Jogja ya, ada jual gudeg yang kemudian ada kekhususannya. Kekhususannya itu misalkan ayam suwir-suwirnya itu pedes gitu misalkan ya. Maka kemudian tertarik pengen tahu. Begitu tahu ternyata yang dijual itu gudeg dengan ayam suwirnya itu pedes, maka kemudian panjenengan punya hasrat, desire itu hasrat. Mobil saya bukan? Bukan. Iya, Agia itu. Loh, nasi buka kan? Iya, wis. Mungkin dia pengen tahu isi dalamnya apa. Ya, kemudian menjadi ada keinginan, desire itu hasrat. Ada hasrat untuk apa? Untuk beli gudegnya itu. Maka endingnya setelah ada hasrat pengen membeli itu, akhirnya yang terakhir action. Actionnya itu ada aksinya. Aksinya apa? Beli gudeg itu tadi. Gara-garanya apa? Gara-gara ngelihat plang jangan tengok ke kiri, akhirnya tuku gudeg. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita terapkan dalam kegiatan kita di masjid ini. Kalau buat flyer itu buat yang kemudian orang itu jadi pengen nengok, pengen oh bos ini, kemudian tahu isinya. Oh ternyata flyer. Loh, terus apa isi flyernya itu? Oh kajiannya Dr. Catur. Makanya judulnya itu jangan yang biasa-biasa. Mungkin saya pernah ya judul yang 360 sendi gitu ya. Nah, 360 sendi gak bahaya tak? Orang itu kan jadi opo sih kisah jamin. Coba mas, tolong mas. Dibuka terus ditutup lagi aja. Nggak tahu ada apa. Misalkan itu tadi 360 sendi gak bahaya tak? Itu orang kan opo sih iki anuane iki kok cek judulnya koyo ngono iku terus ono opo kan gitu. Jadi panjenengan nanti kalau misalkan kajian-kajian yang ada di Al-Mahdi ini judulnya jangan normal-normal saja. Judulnya itu dibuat gimana caranya supaya menarik untuk ini, untuk memunculkan keingintahuan orang, ketertarikan orang, kemudian ada hasrat untuk kemudian pengen tak teko sih opo sih sakjane sini ya gitu. Dan itu semua menjadi bagian dari bagaimana kita berdakwah. Bagaimana kemudian kita menjalankan roda organisasi itu untuk supaya bisa. Misalkan dulu waktu pembangunan masjid itu kan banyak lelang masjid gitu ya, 1 meter misalkan 2,5 juta, itu kan. Orang yang baca lewat itu masjid aja harus didol tak kok dilelang barang, gitu kan. Akhirnya pengen tahu untuk kemudian punya hasrat dan kemudian actionnya adalah kemudian menyumbang, memberi donasi sekian juta per meternya itu. Jadi ini tuh harus sama-sama kita pikirkan. Ini tidak lain tidak bukan untuk dakwah. Jadi berorganisasi itu pentingnya di situ. Maka kemudian menginjak yang kedua, untuk menyeru kepada kebaikan itu dibutuhkan sesuatu yang itu terorganisir dengan baik. Karena pada saat kita sendirian itu agak berat, walaupun itu juga harus tetap dilakukan. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kalau dia menyerukan kebaikan, apapun bentuk kebaikannya itu, kira-kira yang menyeru sudah melakukan itu atau enggak? Kalau menyeru enggak melakukan itu, nanti kena pasal kaburo maktan indallahi. Allah benci dengan orang yang melakukan menyuruh gitu ya, mengajak melakukan sesuatu tetapi dia sendiri nggak melakukan. Maka para penyeru kebaikan itu sudah menjalankan hal itu. Kalau terus kemudian terus menerus dia menyerukan kebaikan itu, maka dia terus menerus untuk menambah kebaikan-kebaikan itu.
maka di dalam dirinya itu selalu ada langkah, selalu ada rencana untuk berbuat baik. Jadi kalau terus kemudian menghadirkan kebaikan-kebaikan itu, kemudian menyerukan kebaikan-kebaikan itu, penyerunya sudah menjalankan hal itu, maka wajar kalau terus kemudian satu penyeru kebaikan itu lebih baik daripada 1000 orang baik. Karena begitu dia menyerukan kebaikan itu, sesungguhnya dia juga sudah melakukan itu. Mereka-mereka yang menyeru kebaikan itu pada perjalanannya, kehidupannya itu berusaha untuk selalu bermanfaat, memberi kebaikan-kebaikan terus kepada siapapun yang bisa diberi kebaikan itu. Maka mereka yang seperti itu, pernah saya sampaikan, kita bahas tentang niat ya. Innamal a'malu binniyat itu, kalau kita niatkan segala kebaikan itu lillahi ta'ala, dari kebaikan satu kebaikan lain, dari kebaikan satu menuju ke kebaikan lain, di situ itulah Allah kemudian sehatkan dengan penjelasan yang mengingatkan kembali kalau panjenengan agak lupa, itu nanti di apa yang ada di hipotalamus, penyeru kebaikan yang meniatkan itu lillahi ta'ala, hipotalamusnya menangkap niat itu, hipotalamusnya mengkondisikan tubuhnya, maka orang-orang yang berpindah dari kebaikan satu kebaikan ke kebaikan lainnya yang lillahi ta'ala itu akan Allah sehatkan terus. Di situ itu maka kenapa untuk sebuah kebaikan walaupun hanya meniatkan saja itu Allah sudah beri pahala walaupun belum dijalankan. Kenapa? Karena ternyata di dalam tubuh kita sudah terjadi sebuah proses yang luar biasa kompleks. Maka mereka penyeru kebaikan itu adalah orang-orang yang selalu ingin berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah mereka yang punya manfaat buat orang lain. Maka yang ada di dalam dirinya itu bagaimana ya saya bermanfaat, bagaimana ya saya bisa menebar kebaikan. Dan ternyata hal itulah yang membuat dua tataran ini dipenuhi, tataran medis dan teologis. Tataran medisnya apa? Tataran medisnya niat yang seperti itu, tubuh akan dikondisikan oleh hipotalamus. Niat yang seperti itu secara teologis akhirnya memunculkan perlindungan secara langsung dari Allah. Perlindungannya dalam bentuk apapun. Maka wajar orang yang terus kemudian berbuat baik itu menjadi orang-orang yang sehat. Panjenengan lihat siapa ayo yang terus menerus untuk menyerukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Siapa? Misalkan mumpung iki omong-omongan presiden, misalkan Anies Baswedan misalkan ya, beliau kan tidak hanya sekedar ngomong, tapi kan kemudian sudah menjalankan itu semua. Bagaimana kemudian menentang reklamasi dan seterusnya itu, bagaimana kemudian membuat Jakarta itu menjadi kota yang begitu tanda kutip disegani karena kebaikan-kebaikannya. Bagaimana beliau itu kemudian memberi ruang secara khusus kepada mereka-mereka yang disabilitas. Bagaimana kemudian beliau itu memberi santunan kepada mereka yang butuh disantuni. Maka kebaikan-kebaikan yang seperti itulah yang kemudian nanti akan menjadi sebuah kebijakan negara kalau pemimpinnya, kalau presidennya orang yang selalu pengen berbuat baik, selalu pengen mengamalkan, selalu pengen menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Dan insya Allah yang seperti itu akan dijaga terus kesehatannya oleh Allah. Barangkali berbanding terbalik dengan siapapun yang kemudian mengaku bahwa dirinya itu memang suka kejahatan, suka kemaksiatan. Kalau saya suka bokep mau apa? Salah saya apa? Yo, suka maksiat kok pamer, bangga dan nggak merasa salah, luar biasa kan itu ya. Gak bahaya tanya gitu.
Ya tentu berbahaya kalau terus kemudian nanti terpilih dengan segala mekanisme yang ada itu saya pindah ke Brunei Darussalam saja. Enggak ya, jangan dicatatin terus udah tercatat kok pindah enggak lah. Ya tetap lebih cinta Indonesia. Siapapun kalau kita masih bisa ngaji nggak dilarang, insya Allah kita akan masih ngaji terus. Tapi kalau dilarang kita lawan. Ya. Jadi yang dirahmati Allah ternyata itu. Kemudian penyeru kebaikan itu sudah mulai muncul musuh-musuh. Kalau pada saat kita diam saja, baik untuk dirinya sendiri, tidak ada musuhnya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa kok kemudian Rasulullah itu menerima wahyu di usia 40 tahun? Ayo, ada yang tahu kenapa? Kok di usia 40 tahun? Ya sakarepe Gusti Allah dok, arepe ngekeki kapan? Iya. Tapi ternyata Bapak yang dirahmati Allah, dalam tataran medisnya usia 40 tahun itu usia puncak-puncaknya seseorang yang punya kematangan secara psikis, secara psikologis, secara jasmani, secara ruhani, secara sosial, secara spiritual itu matangnya ternyata di usia 40 itu. Maka terus kemudian kenapa kalau Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali usia 40 tahun? Karena memang di usia itulah kesiapan seseorang. Maka kemudian doanya di surat Al-A'qaf itu kan panjang gitu. Itu dimulai dari titik 40 tahun itu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok terus kemudian Rasulullah sejak itu kemudian difitnah, kemudian diolokkan, kemudian di berbagai macam hal beliau alami? Karena beliau menyerukan kebaikan itu. Apalagi terus kemudian pada saat menyeru kebaikan saja, itu kan sudah bagaimana kemudian musuh-musuh itu memfitnah dan seterusnya. Apalagi terus kemudian mencegah kemungkaran. Bapak Ibu, kalau panjenengan misalkan, insya Allah nggak ada kan di sini, misalkan di gang sebelah di pojok sana itu ada kemudian minum-minuman keras. Di depan rumahnya gelar kloso gitu, minum minuman keras, wes mabuk-mabukan di situ. Kalau dilarui lho aja mendem neng kene, lapo duit-duitku dhewe gawe tuku minumane iki, gak ganggu awakmu. Selalu itu kan alasannya. Gak ganggu awakmu, gak nanti lapo sih gitu. Kira-kira panjenengan berani ndak adep muara waya mendem gitu itu jenengan ke situ sewadui kabeh, duas buyar gitu. Berani ndak? Ternyata untuk kemudian berhasil, jadi penyeru kebaikan tadi tanda kutip sudah mulai banyak musuhnya. Kalau kemudian mencegah kemungkaran semakin banyak musuhnya. Maka supaya kuat, apa kok jadi gini? Supaya kuat, supaya kuat, maka untuk bisa menjalankan ini 2 dan 3 ini dengan baik, supaya kuat apa yang harus dilakukan? Berorganisasilah. Maka pada saat menyeru kebaikan, pada saat mencegah kemungkaran, berorganisasi. Bagaimana kemudian Muhammadiyah itu menjudicial review keputusan-keputusan terkait dengan migas kemarin. Bagaimana kemudian dengan keputusan yang sudah menetapkan bahwa untuk memiliki rumah sakit dalam konteks undang-undang perumahsakitan itu kalau sudah 1 ya sudah. Berarti kalau Muhammadiyah punya rumah sakit sudah tidak boleh punya sekolahan, tidak boleh punya panti, tidak boleh punya pom bensin dan seterusnya. Undang-undangnya seperti itu. Itu yang di judicial review. Maka untuk mencegah kemungkaran ini, itu kan mungkar. Kalau mencegah kemungkaran seperti itu, kalau sendirian tidak bisa. Persis seperti contoh sederhana, misalkan di kampung sini, di perumahan ini masih ada yang seperti itu. Nggak bisa panjenengan ijenan ke situ melawan itu, enggak. Tapi kalau kemudian berorganisasi, seperti contoh yang dilakukan teman-teman PCM Kerembangan.
Teman-teman PJM Kerembangan itu mampu menutup lokalisasi yang ada di sana, Dupak itu. Apa jenenge lokalisasi ini? Gak penting ngerti lokalisasi soalnya. Bangun Rejo atau Bangun Sari gitu ya. Itu di sana kalau kemudian mereka, mohon maaf, para wanita tunasusila yang ada di sana itu kemudian dilawan langsung, gak boleh praktek, gak boleh macam-macam, itu tanpa ada solusi, tidak bisa. Maka jalan satu-satunya harus berorganisasi. Gimana caranya? Dibelilah satu rumah yang itu biasanya diperuntukkan untuk mereka melayani hal itu, melayani kemaksiatan itu, dibeli rumahnya. Begitu dibeli, dijadikan masjid. Setelah kemudian jadi masjid, sudah dakwahnya mulai, uang-uang dari cabang dan seterusnya mulai mengentas orang per orang. Sampai oleh piro sih sedino sekian, ya wis ayo dodolan, lek hasilnya ndak sebanyak itu, disupport hasilnya untuk supaya tetap dapat segitu untuk kehidupannya dalam keseharian itu. Nah, kemudian kita ketahui bersama sekarang sudah nggak ada gitu. Lokalisasi Bangun Sari atau Bangun Rejo itu sudah nggak ada. Yang ada kemudian kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan ranting, kegiatan cabang. Maka kemudian waktu itu ketua PCM-nya Arifan ya, Mas Arifan ya. Kemudian dipanggil mendapatkan penghargaan dari Surabaya, dari Pemkot Surabaya maupun sampai nasional. Maka sekali lagi, untuk kemudian mencegah kemungkaran, kita nggak bisa gerak sendiri. Untuk kemudian melawan kemungkaran dimanapun sudah. Kira-kira di setiap lini kehidupan kita saat ini ada kemungkarannya enggak? Ngurus apa misalnya? Ngurus KTP ada kemungkaran di sana? Ngurus SIM ada kemungkaran di sana? Alhamdulillah kalau nggak ada semua ya, berarti presidennya bisa lanjut ya. Bapak yang dirahmati Allah, betapa banyak kemudian seputaran kita itu kemungkaran-kemungkaran yang tidak bisa diselesaikan secara pribadi, bisanya secara apa? Secara organisasi. Entah itu kemudian Muhammadiyah audiensi dengan siapapun itu yang kemudian menawarkan kebaikan-kebaikan itu dan kemudian mensupport penuh dengan hal itu. Panjenengan tadi contohnya khitanan masal, menyeru kebaikan untuk ayo dek sing gurung sunat, ayo sunat. Tidak bisa jenengan sendirian. Maka kita berorganisasi. Ayo kita mengadakan itu, semuanya dihandle oleh Fatimah, panjenengan nyiapkan itu. Jalan sudah. Dan itu adalah dakwah yang luar biasa. Anak yang di Hitan itu nanti sudah ngerti aku biar di Hitan Al-Mahdi. Harapannya anak yang di Hitan itu nanti aktif di masjid, yang kemudian jadi kader kita, yang kemudian nanti mengembangkan, meluaskan kebaikan-kebaikan yang ada di masjid ini. Ini betapa luar biasanya kita kalau kemudian bisa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ternyata menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Apa keberuntungannya? Satu, punya networking, punya jaringan yang luas. Dua, yang tadi itu, Allah beri kesehatan yang luar biasa. Ketiga nanti, tanda kutip ya, seolah-olah apapun kebutuhan kita pada saat kita menghadapi masalah, sesungguhnya kita sudah punya tabungan kebaikan itu. Maka suatu saat kita boleh berharap. Dengan segala permasalahan yang kita hadapi, kita boleh berharap nanti akan tahu-tahu akan ada bantuan. Gimana mekanismenya? Jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir dengan bertakwa. Bertakwanya dalam bentuk apa sih? Dengan semua yang kita lakukan ini menjadi bagian dari takwa itu. Maka kemudian Allah akan memberi solusi dari segala permasalahan yang kita miliki. Permasalahannya apa? Yes, masing-masing kita punya masalah. Ternyata Allah yang kemudian memberi solusinya, Allah yang memberi jalan keluarnya. Dan kemudian setelah itu, kalau dalam konteks permasalahannya itu adalah hal-hal yang terkait dengan finansial, salah satunya juga Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu. Ternyata kalau kita aktif berorganisasi, sesungguhnya panjenengan itu memahami
bahwa dengan berorganisasi itu networkingnya akan menjadi sangat luas. Panjenengan butuh apa, tinggal telepon siapa gitu misalkan dia apa, tinggal telepon siapa, tinggal telepon. Itu bisa dengan mudah kita peroleh karena apa? Karena kita pada saat ditelepon oleh siapapun itu, kita mudah saja menolong. Pada saat kita dihubungi untuk kemudian diminta bantuan, kita mudah saja memberi bantuan. Maka itu tadi, nggak ada kebaikan yang kemudian hilang. Kebaikan itu akan tersimpan dengan rapi dan suatu saat kebaikan itu juga akan menimpa kita. Kebaikan itu akan datang kepada kita dengan segala keikhlasan yang kita miliki. Keikhlasan, lapang dada, kesabaran dilatihnya dengan aktif berorganisasi itu. Maka aktiflah di Ketakmiran Al-Mahdi, aktiflah di ranting, aktiflah di cabang, aktiflah di daerah, aktiflah di pimpinan wilayah. Untuk kemudian dari situ itulah kemudian Allah sehatkan. Contoh konkretnya mohon maaf adalah pada saat Prof. Tohirul sakit. Saat Prof. Tohirul sakit itu kebetulan yang saya lulusan Brawijaya kan, dirawat di RSUD Saiful Anwar, di Saiful Anwar. Saya ketemu dengan yang merawat beliau, Dr. Dalhar namanya. Dr. Dalhar, saya tanya apa yang terjadi pada Prof. Prinsipnya pendek kata, Prof. Tohirul itu secara teoritis medis nggak bisa disembuhkan. Kalau toh sembuh akan ada gejala sisa. Gejala sisa itu sembuh, serangan stroke-nya sudah hilang, tapi ada gejala sisa. Entah itu jalannya kesulitan, entah itu megangnya kesulitan, pokoknya ada gejala sisa. Karena yang berdarah, berdarahnya di daerah anterior itu tempatnya semacam-macam. Tapi karena kebaikan-kebaikan yang kemudian beliau sebarkan selama menjadi, sebelumnya kan bukan pimpinan wilayah, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, itu kan baru saja, baru dipilih di Jember itu, terus kemudian beliau kena stroke itu. Selama aktif sebagai bagian dari pimpinan wilayah Muhammadiyah sebelumnya, kebaikan-kebaikan beliau luar biasa. Maka yang mendoakan itu luar biasa banyak. Teori-teori medis yang mengatakan tidak bisa, itu kembali Allah balikkan itu semua. Dan seperti yang kita ketahui bersama, beliau tetap dengan segala aktivitasnya, dengan segala fisik yang Allah kemudian sehatkan kembali. Itu buah dari kebaikan-kebaikan itu. Maka dalam tataran medis yang tidak bisa, ternyata kalau Allah berkehendak bisa. Itu terjadi pada kita juga. Berkali-kali saya sampaikan, apapun yang kemudian dalam tataran medis itu tidak bisa, kalau Allah berkehendak mau apa, dengan kun fayakunnya pasti berubah. Bagaimana caranya? Secara serial kita kaji itu kan, banyak sedekah, banyak istighfar, banyak zikir, banyak tahajud dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kajian kita pada malam hari ini menggugah kita untuk kemudian kita meramaikan masjid ini dengan aktif berorganisasi, dengan kita mengisi celah-celah yang ada di ketakmiran untuk kemudian kita bergerak bersama-sama menyeru kebaikan, bergerak bersama-sama untuk memerangi atau mencegah kemungkaran, dan dari sanalah kita akan dikelompokkan oleh Allah menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathul karim wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.